Sesi open class diawali dengan kegiatan pembelajaran pada umumnya, mulai dari guru mengucapkan salam, berdoa, memeriksa kehadiran, dan kondisi peserta didik. Peserta didik melakukan check-in emosi untuk meningkatkan kesadaran diri dan pengolahan emosi, menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ice breaking untuk meningkatkan fokus peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik mengaitkan materi dengan masalah kontekstual pemilahan sampah. Pada pertemuan sebelumnya, peserta didik telah melakukan aktivitas bermain peran sebagai petugas pemilah sampah. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami bagaimana komputer memaknai informasi dari perangkat penginderaan kamera dengan melatih model kecerdasan artifisial menggunakan teachable mesin untuk mengklasifikasikan sampah organik dan non-organik. Tidak lupa, sebelum mulai pembelajaran terlebih dahulu mengadakan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen diagnostik terdiri dari asesmen kognitif, gaya, dan minat belajar. Dengan ini, kegiatan pembelajaran diharapkan mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Kegiatan inti dimulai dengan kegiatan peserta didik menyimak penjelasan tentang pemrosesan sensor dan klasifikasi data visual dalam kecerdasan artifisial. Guru memperkenalkan teachable mesin, serta peserta didik diarahkan pada masalah. Mungkinkah kita mengajari komputer memilah sampah secepat mata kita? Tentu, kita akan latih komputer seperti melatih peliharaan pintar. Kegiatan inti berfokus pada kualitas data. Kami membahas pertanyaan kunci dari LKPD, mengapa variasi sudut foto sangat penting. Tujuannya adalah memastikan model tidak bias dan mampu mengenali objek dari berbagai perspektif seperti yang dilakukan oleh sensor manusia. Peserta didik kemudian melakukan praktik pengumpulan data secara langsung. Dengan menggunakan kamera sebagai sensor, mereka melatih model menyadari bahwa setiap foto adalah satu unit data yang akan diproses oleh algoritma. Setelah pelatihan, dilakukan uji akurasi menggunakan 10 foto baru. Puncaknya adalah uji bias atau kegagalan. Peserta diminta menganalisis satu skenario spesifik di mana model mereka gagal. Misalnya, saat botol plastik tertutup tanah, atau ketika menunjukkan foto benda dengan sudut yang tidak terdata. Ini adalah praktik penalaran kritis dan etika data. Setiap kelompok mempresentasikan hasil uji akurasi menggunakan 10 foto baru dan uji bias atau kegagalan model klasifikasi sampah. Seluruh proses, terutama saat peserta berdiskusi, mengisi kolom analisis kegagalan, diamati oleh rekan observer
untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran mendalam. Selamat siang, teman. Hari ini saya Iwan Bali Arnate berada di SMP Negeri 5 Payung sedang melakukan observasi pembelajaran pasien berdasarkan sosial. Di sini saya bersama Bapak Mustomi sebagai guru coding. Bapak Mustomi mengambil tema atau materi tentang melatih model untuk klasifikasi sampah organik dan non organik. Sini hasil observasi ada beberapa butir ya, yang perlu kita bahas hari ini, Pak. Kita bahas dari pertama, kita bahas yaitu aspek yang kita diamati. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pada poin 1, yaitu menyiapkan fisik dan fisikis peserta didik dengan menyapa dan memberikan salam. Ini sudah nampak ya, dari depan sudah pasti, ya, dalam pembelajaran sudah pasti kan. Ya. Jadi, sudah dilakukan dengan baik. Yang kedua itu mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Jadi Bapak itu kan sudah mengaitkan materi yang sudah diajarkan sebelumnya kan. Sekarang mengaitkan sehingga anak-anak sudah ada bayangan. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan lantang. Jadi Bapak berusaha mengajukan pertanyaan tadi di ketika menyampaikan materi. Biar anak-anak timbul menjawab. Kita selalu memberikan pertanyaan. Ini sudah nampak. Dan yang poin keempat, Pak, yang belum tersampaikan yaitu menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Ini belum tersampaikan atau gimana, belum ada. Jadi tujuannya menyampaikan manfaat materi ini anak-anak tahu nanti setelah saya belajar tentang melatih model KA ini ternyata punya manfaat meningkatkan motivasi siswa. Iya, meningkatkan motivasi ini. Poin kelima itu mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema yang sudah tepat, sudah disampaikan di depan. Jadi sudah sampaikan. Berikutnya menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan. Poin 1, Pak. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Ini sudah, Pak. Itu kan jelas di tujuan pembelajaran. Oh ya, ada. Ya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan rencana kegiatan. Misalnya, setelah ini kita belajar adalah secara kelompok. Itu sudah disampaikan. Kelompok harus melakukan observasi atau melatih. Ya. Sudah Bapak sampaikan dengan baik. Kita lanjut ke kegiatan ini, Pak. Penguasaan materi pembelajaran. Yang pertama, poin 1, kemampuan dalam menyelesaikan materi dengan tujuan pembelajaran ini sudah pasti, Pak. Harus tersampaikan dengan baik. Ini Bapak sudah nampak jelas ya, kemampuan menyampaikan materinya biasa lah kalau ini. Yang kedua, poin kedua, kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan perkembangan teks dan kehidupan masyarakat. Dalam mengaitkan materi sama kehidupan nyata itu sudah tersampaikan. Terus menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. Jadi Bapak sudah nampak ya, setelah menyajikan materi dengan tepat tadi ada poin Bapak siapkan, itu termasuk menyajikan. Ya. Terus yang poin keempat itu menyajikan materi secara sistematis.
sistematis dari utang nanti kan kita pendahuluan, ada pematik, Ya. sebagainya sampai penuntut itu kan nggak sistematis, terstruktur dari materi yang penjelasannya yang mudah terus ke dari kesulit terus ke konkret ke yang abstrak dan secara jelas sistematis struktur. Yang kemudian penerapan strategi pembelajaran yang mendidik ini poin 1 sudah dilaksanakan. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua, melaksanakan pembelajaran secara runtun. Sistematis baik. Tujuan, kemudian tujuan itu ada pertama adalah menyiapkan peserta didik dan kemudian memberi pertanyaan tematik, kemudian speaking untuk konsentrasi apa? Nah, sudah terberuntung. Yang ketiga, aspek ketiga ini Pak, menguasai kelas. Nah pasti setiap hari kita berhadapan dengan anak. Bagaimana caranya kita harus bisa menguasai kelas? Makanya trik yang harus kita lakukan. Sudah tersampaikan Pak. Baik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Sudah Pak. Sudah nampak. Terus yang poin kelima, melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Jadi melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, salah satunya tadi kita lihat tadi kan sebelum belajar anak-anak kebiasaan positif, kemudian anak bisa melatih konsentrasi, itu kegiatan positif juga. Nanti anak dia selalu fokus apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, fokus kita belajar. Terus poin atau aspek yang diamati penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Ini yang poin 1, memberikan pertanyaan mengapa, bagaimana, dengan mengalih pemahaman peserta didik sudah tersampaikan tadi. Mengapa ada pertanyaan mengapa hal ini bisa jadi, bagaimana. Yang kedua, poin kedua, memancing peserta didik untuk bertanya. Ini belum tersampaikan. Kenapa? Jadi anak-anak itu belum kalau untuk bertanya belum, Pak saya mau bertanya kenapa bisa seperti ini. Antusias yang kurang. Jadi bertanya mungkin ada kendala bagaimana, ada malu. Sebenarnya kalau memancing itu kan kita kasih anak sebuah pemahaman, nanti dia akan menjadi penasaran. Pak, saya mau tanya tentang ini. Kenapa kok tadi mesin tadi bisa membuat sensor ini membedakan apa namanya organik dan non organik? Ya. Rasa penasaran sesuatu kurang belum kena. Nah, nanti pembelajaran berikutnya bisa kena. Iya. Jadi pengen tahunya anak tuh lebih tinggi gitu. Iya. Ketiga, poin ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk mencoba mengaplikasikan dan mendemonstrasikan. Ini sudah nampak di depan tadi, anak-anak sudah ke depan data, mengaplikasikan, mendemonstrasikan, mencoba, bapak juga memfasilitasi anak-anak juga. Bahwasanya di situ ada mesin untuk menjadi pas lah. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik untuk mengamati dan menganalisis. Ini sudah jangan lupa bapak melakukan sebuah LKPD itu untuk isi Analisis aplikasi mesin. ya itu sudah nampak, sudah tersampaikan dengan baik.
Yang keenam itu menyajikan kegiatan peserta didik secara komunikatif dan kolaboratif. Menyajikan kegiatan peserta didik, jadi anak-anak disuruh ada kelompok presentasi kemudian dibangun komunikasi antar sesama, diskusi itu udah dilaksanakan. Kolaborasi antara itu dan guru juga sudah masuk. Yang ketujuh, menyajikan pembelajaran aktif dan menyenangkan. Jadi anak-anak aktif gitu. Jadi tenang, saya bawa sampah organik, tes dulu. Oh ternyata benar ini hasilnya organik. Ya. Kan? Itu kan anak senang dong. Langkah-langkahnya seperti ini. Jadi sebuah pembelajaran, kadang anak-anak itu banyak punya model gaya belajar, ada yang namanya sistem auditorik, kemudian visual dan kinestetik. Nah kinestetiknya kena, dia melakukan sesuatu, langsung saya scan, dapat gitu. Ini pas ada, jadi timbul. Kemudian aspek pemanfaatan sumber belajar dan atau media dalam pembelajaran. Ini poin 1, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran. Ini saya beri Bapak ya, sudah terampil kalau dalam menggunakan yang namanya media pembelajaran. Keterampilan masuk. Yang kedua itu melibatkan strategi dalam pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi ini sudah dilakukan, Mbak. Jadi anak-anak tadi melibatkan anak-anak. Ayo anak-anak, kita scan yang organik itu kita melibatkan. Sudah masuk. Terus ada yang namanya aspek yang diamati. Ini aspek yang diamati itu tentang pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang poin 1, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik dan sumber belajar. Ini sudah dilaksanakan. Jadi guru melakukan interaksi kepada peserta didik agar anak itu menjadi aktif dalam pengawasan tadi. Kamu sedang ngapain? Kalau sudah melakukan, termasuk dia anak aktif dari berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, di dalam diskusinya. Terus yang merespon positif peserta didik, partisipasi ini nampak merespon positifnya tadi. Kemudian menunjukkan sikap keterbukaan terhadap respon peserta didik, melakukan keterbukaan. 4, menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Ini belum muncul atau saya kurang mengerti. Jadi menunjukkan hubungan pribadi, Interaksi dengan siswa. antara siswa yang barangnya masih sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Tadi Kita itu banyak. tantangin, Ya. dan apa yang kamu lakukan tadi kan, kita tantangin, kemudian kita tanya apa masalahnya, kan gitu. Ya. Masih ada sibuk dengan urusan selain diskusi. Ya. Siswa tadi. Sibuk Ya. dirinya sendiri dan teman-temannya. Ini mungkin Ya. bisa kita laksanakan. Yang poin kelima itu menumbuhkan keceriaan dan antusiasme bersama. Ini sudah terlaksana dengan baik. Terus ada aspek penggunaan bahasa yang benar tepat dalam pembelajaran, ya. Yang poin 1 yaitu menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, sudah nampak jelas. Kedua yaitu menggunakan bahasa tulisan yang baik dan benar, itu sudah. Nah, ini Pak kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu penutup pembelajaran yang pertama merefleksikan pembelajaran secara keseluruhan dengan melibatkan peserta didik sudah dilaksanakan. Lalu Bapak menanyakan salah satunya apa soal
kalian ketika kalian telah mempelajari materi ini. Oke. Yang kedua, poin kedua ini Bapak lupa. Memberikan asesmen di akhir pembelajaran. Memang tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Iya. Jadi kan memberikan asesmen ini ibaratnya mengukur sampai mana kemampuan siswa itu memahami materi kita yang sudah kita ajarkan. Itu mungkin nanti ke depannya bisa asesmen pembelajaran. Yang ketiga, mengumpulkan hasil kerja sebagai tambahan portofolio. Sudah Pak di akhir tadi. Suruh kumpulkan itu LKPD-nya. Ya, tapi dia itu. Ini sebagai hasil kerja anak-anak kita jadikan portofolio. Sudah nampak dengan jelas pelajaran. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan yang kegiatan berikutnya dan tugas lain. Jadi melaksanakan tindak lanjut memberikan arahan. Kalau arahan dikasih arahan, nantinya kita belajar materi tentang poin-poin atau aspek-aspek yang saya amati dari bab observasi ini, ya. Jadi kita bukan mencari sebuah benar atau salahnya, namun kita saling mengisi atau saling memberi masukan untuk menjadi yang lebih baik. Berikutnya kita ke sesi analisis SWOT ya. Mungkin ada yang menjadi kelemahan Bapak ketika Bapak mengajar di kelas itu, apa yang menjadi kelemahan Bapak? Yang menjadi kelemahan itu Pak, waktu Pak. Waktu. Ya, karena kadang-kadang itu aktivitas yang dilakukan di kelas dengan apa yang kita rencanakan itu, yang saya rencanakan itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalnya contoh saja seperti tadi kegiatan siswa diskusi, mungkin kadang-kadang tidak semua siswa mengerjakannya cepat. Ya. Karena tidak semua siswa juga, kadang-kadang dalam satu kelompok itu ada 4 orang atau 5 orang, 2-nya kerja, 3-nya kadang-kadang nonton gitu. Jadi kadang-kadang habis waktu kita itu, saya itu ketika mengingatkan siswa untuk terus aktif dengan kawannya, diskusi, bagi apa, bagi peran kamu apa segala macam. Jadi ya, pertama waktu, kemudian sarana prasarananya Pak. Kadang-kadang kan untuk pembelajaran yang memang pelajaran coding itu sebenarnya bisa unplugged. Namun untuk materi ini sebenarnya siswa itu memungkinkan untuk pasangan plug. Hanya saja kelemahan di sini Pak, dari keterampilan siswa menggunakan alat-alat untuk pembelajarannya Pak. Jadi untuk mempelajari Chromebook itu supaya siswa bisa mencoba teachable mesin itu Pak, masih membutuhkan waktu khusus Pak. Kalau masuk ke dalam jam pelajaran mungkin akan habis waktunya siswa belajar menggunakan Chromebook saja, sedangkan siswa ada 30 lebih ya. Sehingga itu mungkin nanti bisa dicoba masing-masing siswa gitu. Sambil berjalan Ya, sambil berjalan, sambil meningkatkan lagi keterampilan juga. keterampilan tentang teknologi, terutama komputer itu memang harus dilatih. Itu enggak sekali 2 kali ya Pak ya? Iya, Harus berkali-kali harus berkali-kali. biar anak itu jadi paham. Kita ke Bapak tentang tantangan apa yang menjadi tantangan Bapak saat dalam pembelajaran kali ini. Yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran kali ini Pak, yang pertama memang dari awal pelajaran coding dan KA itu termasuk mata pelajaran baru Pak, sehingga saya harus ekstra untuk mengeksplorasi pembelajarannya supaya ketika menyampaikan materi di kelas
itu guru sudah lebih paham dulu Ya. terhadap materinya daripada nanti baru memahami materi kan, sehingga karena baru inilah saya harus lebih eksplorasi memahami alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran coding dan KA. Kemudian tantangan yang lainnya bagaimana membuat pelajaran coding dan KA itu Pak menjadi dekat dengan siswa. Walaupun pada dasarnya kita tahu bahwa sebenarnya siswa itu sudah menggunakan Ya, secara tidak langsung, sebenarnya siswa sudah menggunakan seperti AI itu sudah digunakan. Nah, Google Gemini sudah, tetapi mereka itu tidak merasa bahwa itu dekat dengan mereka. Ya. Menyadarkan dan menumbuhkan rasa kesadaran mereka terhadap materi coding dan KA itu dekat dengan mereka itu menjadi tantangan, Pak. Sehingga menunjukkan kepada siswa bagaimana menggunakan coding dan KA itu dan juga meluruskan miskonsepsi siswa terhadap pelajaran coding dan KA untuk materi tingkatan SMP. Jadi tantangan memang itu ya, karena pelajaran baru dalam satunya masih di SMP. Iya. Kita harus sebagai guru harus lebih awal Iya. mengetahui dulu, belajar lagi juga ekstra untuk penerapan di dalam kelas gitu ya kan. Oke, ada poin ketiga Pak tentang kelebihan. Ini dari saya. Kalau saya amati berdasarkan format observasi ini, Bapak punya kelebihan dalam bidang salah satunya dalam pembelajaran coding kita selalu mengandalkan teknologi kan. Dalam Bapak dalam penggunaan teknologi itu saya lihat sudah nampak, jadi sudah sudah kelihatan jelas bahwasanya bisa dalam menggunakan itu teknologi tadi, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu adalah sebuah kelebihan. Jadi salah satu kelebihan guru coding itu ya tadi Bapak kelihatannya, oh ini nak table mesin untuk menganalisis atau melihat apakah ini sampah organik dan non-organik. Nah, itu sudah kelebihan kita, kelebihan Bapak, ya, kelebihan Bapak dalam menggunakan teknologi itu kelebihannya. Kemudian dalam penyampaian materi juga ada secara runtun, yang perlu disampaikan, itu menjadi kelebihan Bapak dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Kemudian pada poin keempat, apa yang menjadi peluang Bapak ke depan dan peluang Bapak dalam pembelajaran coding? Kalau menurut saya Pak, karena untuk pelajaran coding ini kebetulan saya mengambil temanya itu berhubungan dengan sampah Pak. Jadi saya menganggap peluangnya ke depan siswa itu bisa lebih banyak belajar dan lebih suka untuk mulai peduli dengan lingkungan. Karena tadi sekarang saja pembelajaran yang dilakukan, contohnya seperti memilih sampah, itu bisa dikasih ke mesin. Kemudian nanti juga mungkin untuk peluang kedepannya siswa bisa membuat hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan sampah, apakah menggunakan mesin tadi kan, sehingga pemilihan sampah di kelas itu siswa itu bisa melakukannya dengan lebih menarik dan terutama lebih kontekstual seperti itu Pak, berhubungan langsung dengan lingkungan. Itu peluang dari ya. Iya. Mungkin sebagai saran dalam pembelajaran ya. Salah satunya untuk meningkatkan daya ingat anak juga, melatih apa yang mereka dapat itu asesmen. Kita harus melakukan asesmen. Mungkin di awal Bapak sudah melaksanakan asesmen awal kan, Iya, itu mengetahui apa itu tentang kebutuhan belajar siswa tentang materi kemampuan awal. Jadi Bapak sudah melakukan asesmen awal tentang
Cuman di akhirnya bagaimana anak itu apa sampai mana anak itu belajarnya gitu. Sampai mana siswa itu paham dengan materi kuliah. Mungkin itu saja saran dari saya tentang pembelajaran IPA. Nah, di sini kami sebagai observer bukan mencari tentang yang salah atau benarnya, Pak. Iya. Cuman kita itu saling Memberi masukan. Jadi untuk kemajuan sebuah pendidikan kita di lingkungan sekolah kita, ya kan, Pak? Iya. Jadi apa yang menjadi kekurangan kita nanti biar menjadi kita isi, ya gitu. Iya, Apa benar. yang menjadi kelebihan kita nanti kita bagikan Iya. ke orang lain, kan? Benar kan? Ya, itu istilahnya itu refleksi bersama. Iya, refleksi bersama kita. Nah, itu saja hasil dari observasi saya terhadap Pak Mustomi, ya. Semoga nanti menjadi sebagai bahan kemajuan kita bersama dalam dunia pendidikan, ya. Semoga menjadikan pembelajaran coding ini bisa kita terapkan di setiap sekolah, bisa kita aplikasikan dan bisa menyenangkan anak-anak dalam belajar coding. Jadi dalam pikiran, coding itu harus kita membuat JavaScript, enggak. Jadi kita harus memahami apa itu tentang cara kerjanya dulu. Iya. Kita memahami, ini ternyata aplikasi KA, kecerdasan buatan anak-anak biar semangat dalam belajar, kan gitu, dalam penggunaan teknologi. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.